Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran kita hari ini kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengajak kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mengenal garis dan sudut. Bagian yang pertama yaitu tentang garis. Tentang garis beberapa hal akan kita bahas, yaitu 1. Pengertian garis, 2 atau B. Kedudukan garis dan sudut, C. Melukis garis khusus, dan D. Membagi ruas garis. Baiklah, langsung saja kita mulai yang pertama atau A, yaitu tentang pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran, yaitu panjang. Adapun jenis-jenis atau nama-nama garis sebagai berikut. Ada 3 sebutan untuk garis. Yang pertama, garis lurus adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Jadi kedua-duanya berbentuk panah. Yang kedua, sinar garis adalah kurva lurus yang berpangkal tapi tidak berujung. Untuk sinar garis, yang satu tumpul, yang satu runcing atau lancip. Sedangkan yang ketiga, ruas garis adalah kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Jadi tumpul semua, ujungnya tumpul, pangkalnya juga tumpul. Ini gambarnya garis AB, lancip. Ini sinar garis, ini lancip, ini tumpul. Ini ruas garis, hanya tumpul, punya. Garis dapat dinamai dengan huruf kecil, misalkan garis AB. Seperti ini dinamai dengan garis H kecil. Tanda noktah atau titik dan anak panah pada gambar bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pangkal dan ujung kurva lurus. Pada gambar-gambar selanjutnya, tanda noktah dan anak panah tidak selalu diberikan. Garis memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. 2 titik hanya dapat dibuat satu garis. Titik A, titik B hanya dapat dibuat satu garis. 2. Ruas garis AB adalah jarak terdekat antara titik A dan titik B. Ruas garis AB adalah jarak terdekat antara titik A dan titik B. 3. Suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas ke kedua arah. Lanjut. Yang B, kedudukan garis dan sudut. Terdapat 4 kedudukan yang dapat ditemukan pada 2 garis. 1. 2 garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar jika kedua garis mempunyai arah kemiringan yang sama, sehingga akibatnya 2 garis sejajar tidak mempunyai titik persatuan dan jarak antara 2 garis selalu sama. Garis-garis yang sejajar dinotasikan dengan seperti ini. Garis sejajar, misalnya garis G sejajar H, maka ditulis garis G garis miring 2 dengan garis H. 2 garis berpotongan. 2 garis berpotongan jika kedua garis mempunyai tepat satu titik persekutuan. 2 garis yang berpotongan tegak lurus, dan 2 garis dapat berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus. 2 garis berpotongan tegak lurus apabila kedudukan garis yang berpotongan dan titik persekutuannya membentuk sudut 90 derajat. Misalnya garis G berpotongan dengan garis H. Gambar yang sejajar, ini yang berpotongan. 3. 2 garis berhimpit. 2 garis dikatakan berhimpit jika kedua garis melalui titik-titik yang sama. 2 garis berhimpit dapat dikatakan sebagai 2 garis yang sama. Misalnya garis G berhimpit dengan garis H. Jadi
garis G gripet dengan garis H. Jadi seolah garisnya hanya satu, tapi namanya 2G dan H. 4. Dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak berpotongan. Garis G bersilangan dengan garis H. Contoh, garis G bersilangan dengan garis H. Yang satu pada alas, yang satu pada dinding. Bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut. Melukis garis khusus. Melukis garis khususnya ada dua. Yang pertama, melukis garis tegak lurus suatu garis melalui suatu titik di luar garis. Melukis garis tegak lurus suatu garis melalui titik di luar garis. Diketahui sebuah garis M dan titik P di luar garis M. Garis M ini titik P di atas. Berikut ini langkah-langkah melukis garis yang tegak lurus garis M dan melalui P. Akan dibuat garis tegak lurus M ini lewat P. Caranya A. Lukislah busur lingkaran dengan pusat di titik P dan berjari-jari sembarang sehingga memotong garis M di titik G dan S. Buat busur ini pakai jangka ya. Pusatnya, jarumnya letakkan pada P di pensilnya ya. Memotong M di D dan S. B. Lukislah busur lingkaran berjari-jari sama dengan pusat titik G dan S sehingga kedua busur saling berpotongan titik R. Buat busur lagi, pusatnya G ini dan pusatnya S yang ini ya, kemudian titik potongnya R. C. Lukislah garis melalui P dan R, bukan R. Nah, dimulai garis PR tegak lurus GS, PR tegak lurus GS, atau garis PR tegak lurus garis M. Nah, yang kedua, melukis garis sumbu ruas garis. Garis sumbu garis tengah. Garis sumbu ruas garis adalah garis yang membagi suatu ruas garis menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus ruas garis tersebut. Berikut ini langkah-langkah melukis garis sumbu ruas garis AB. Lukislah busur lingkaran yang berpusat di titik A dan titik B. Berjari-jari sama panjang sehingga kedua busur lingkaran saling berpotongan di titik C dan D. Pusatnya A ini yang ini, pusatnya B yang ini, bertemu di titik C dan D. Nah, C dan D kemudian kita hubungkan. Lukislah garis melalui titik C dan D, dimulai garis CD yang tegak lurus ruas garis AB dan membagi ruas garis AB menjadi dua sama panjang. Garis CD merupakan garis sumbu ruas garis AB. Yang terakhir tadi membagi ruas garis. Langkah-langkah untuk membagi ruas garis AB menjadi 4 bagian yang sama panjang sebagai berikut. Dari titik A, lukislah sembarang ruas garis AC. Jadi, tarik garis AC sedemikian hingga tidak berlipet dengan AB. Ini garis yang mau dibagi ada yang AB. Kita buat garis AC sembarang. 2. Lukislah berturut-turut 4 busur lingkaran pada ruas garis AC dengan jari-jari sama dimulai dari titik A. Sedemikian hingga panjang ruas garis AK sama dengan KL sama dengan LM sama dengan MN. AK, KL, LM, MN sama pada 1, 2, 3, 4. Tariklah garis dari N ke B. N ke B ditarik. 4. Lukislah garis dari K, L, dan M masing-masing sejajar dengan N B sehingga garis-garis tersebut memotong ruas garis AB bertujuan di titik D, E, F. 5. Ruas garis AB telah terbagi menjadi 4 bagian yang sama panjang yaitu AD, DE, EF, FB. Dengan cara yang sama, kamu dapat membagi sebuah garis menjadi N bagian sama panjang. Ruas garis juga dapat dibagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan A banding B. Untuk dapat mengetahui cara membagi ruas garis dengan perbandingan A banding B, kamu dapat membaca artikel dalam website berikut. Lanjut. Demikian anak-anak pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan mari
Kalau ada yang mau tanya nanti bisa lewat grup WA. Dan mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.